prosedur antara terbit hak pakai atau HPL. Iya. Ya. Dan mendasari Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65. Ya. Nah, di situ ada suatu undang-undang yang harus dijelaskan oleh ahlinya. Dalam hal ini adalah ahli tentang konversi tanah. Ya. Jauh sebelumnya kami sudah beraudiensi, sudah bersurat ke Dekan Fakultas Hukum UI dan intinya sudah ada calon saksi ahli. Namun demikian, ya sangat membantu juga. Namun demikian, untuk bisa dimintai keterangannya perlu ada CP terlebih dahulu. Tapi yang jelas jadi calon saksi ahli adalah dosen senior. Nggak mungkin kami menghadirkan dosen junior. Oke, gitu Pak. Nah, soal masalah masalah surat. Gini ya Pak ya. Sepanjang yang saya alami ya, yang namanya hukum tingkat tertinggi adalah perdamaian. Oke? Di sini yang menjadi permasalahan yang tidak kalah penting dengan aspek yuridisnya adalah terjadinya ya belum sepahaman antara Inkopal dengan warga. Maka dari ini kami itu sebetulnya sebagai kuasa hukum cukup yuridis formal, cuma di sini kan kami sangat memahami ya konteks psikologi warga. Maka dengan itu kami tetap berusaha keras supaya negara ini hadir dalam konteks untuk menjembatani supaya terjadi kondusif antara warga penghuni Rukun Maritama dengan Inkopal. Itu aja sederhana. Nah, untuk yang surat kemarin Pak, apakah sudah dapat tembusan dari Menhan Pak untuk berdiskusi atau duduk bareng itu? Oh sudah. Kan sidang kemarin itu kalau nggak salah itu 2 minggu yang lalu ya. Kami kan surat untuk mediasi dengan Menhan kan kami sampaikan dan diterima oleh kuasa hukumnya. Pada waktu itu adalah Pak Herlambang. Kami ini secara keluargaan Pak, mosok anak dengan bapak harus dibatasi, maaf ya ini ya. Saya ini tidak ada warga juga sudah ada negatif tinggi lah. Maunya warga itu supaya lebih akrab. Ya, jadi sejauh ini belum ada dari pihak Menhan untuk memanggil supaya duduk bareng gitu Pak, belum? Belum, permasalahan di situ Pak. Kami itu sangat masih teringat ya Pak Menhan itu berstatement 2 minggu yang lalu kan ya, bahwa TNI adalah untuk rakyat. Ya, rakyat juga berhak untuk dilindungi TNI. Dalam hal apapun lah di situ. Itu kata Pak Sapri Samsudin selaku Menhan. Iya. Jadi Pak, saya masih belum percaya. Saya yakin Pak Samsudin pasti menerima dengan baik warga. Itu harapan saya dan itu pasti kita tetap berjuang terus. Pak, harapan di akhir persidangan apa yang Bapak harapkan untuk 42 klien Bapak? Setidak-tidaknya Mas ya, kalau kita ini negara hukum, setidak-tidaknya dalam proses ini jangan sampai ada pihak lain ya yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini adalah misalnya pengosongan yang notaben apapun alasannya ya, pengosongan itu harus adanya penetapan eksekusi dari PN. Karena apa? Karena warga itu ada sejarahnya menempati di situ. Sejarahnya sejak belum terbit hak pakai masih tanah negara ya di situ. Lebih-lebih di sini tanpa terduga ada permohonan pihak lain yang diterima sebagai penggugat 2 interven yang notabene juga menghadirkan bukti ya berupa agendum. Jadi itu sudah membuktikan bahwa suka tidak suka tanah itu berasal dari tanah negara. Secara fakta. Pak, yakin Pak gugatannya optimis bisa dikabulkan? Saya yakin optimis. Karena gini Mas ya, kita secara logika saja ya. Kalau objek tanah tersebut ya, kalau tidak dipakai sendiri oleh Menhan, ya seharusnya memang berdasarkan PP 9 tahun 65 itu dikonversi menjadi HPL. Tanah negara itu dikonversi menjadi HPL. Tetapi karena faktanya ini adalah tidak digunakan sendiri oleh instansi, bahkan untuk bisnis untuk hukum, ya seharusnya sesuai dengan komitmen waktu masih tanah negara itu harus bisa diberikan HGB atas warga, tapi di atas HPL. Supaya apa? Sekali lagi seperti dalil kami supaya adanya suatu keseimbangan pemanfaatan antara warga masyarakat dengan pemerintah. Pak, tadi kurang jelas Pak. Apa? Menurut hakim tadi seharusnya itu tidak terbitnya hak pakai. Namun ya diterbitnya katanya hak
HPL gitu Pak. Itu maksudnya seperti apa Pak? Justru ya prosedur terbitnya hak pakai itulah yang kita uji. Bukan masalah tentang kepemilikan sejak awal saya enggak. Karena prosedur konversinya ini seharusnya tanah negara itu dikonversi menjadi HPL atas nama Menhan, baru bisa nanti dilekati HGB sesuai dengan pemanfaatannya. Tetapi karena itu terbitnya dikonversi menjadi hak pakai, akhirnya ya komitmen sejak awal yang sudah dijanjikan oleh warga itu menjadi putus Mas. Oh, berarti kan nggak mungkin hak pakai dilekati HGB itu kan nggak mungkin. Iya berarti hak pakai yang digunakan sama Menhan itu diduga tidak benar gitu Pak. Bukan istilahnya bukan benar. Prosedur terbitnya ya prosedur dikonversinya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya tadi Pak Majelis yang saya katakan adalah peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 65. Gitu. Bang, tadi kan ada yang menarik dari hakim ketua maupun anggota tadi kan menekankan bahwa di sini adalah pengadilan niaga. Tadi kan dijabarkan. Pengadilan administrasi kan tadi kan ditekankan seperti itu. Nah, dari penjabaran hakim ketua tadi sebagai pihak penggugat, apa yang ditangkap dari keinginan dari hakim ketua sebenarnya? Jadi gini ya, kalau menghadirkan saksi ahli ya itu harus sesuai dengan substansi apa yang digugat. Jadi jangan sampai ini gugatan administrasi tapi menghadirkan ahli terkait kepemilikan. Sudah terjawab. Yang kita uji itu adalah prosedur terbitnya SHP atas nama Kementerian Pertahanan. Otomatis karena kan peraturan undang-undang tentang tanah kan banyak. Kami butuh ahli Mas untuk meyakinkan hakim ya supaya dalam pendapatnya itu sebetulnya untuk konversi masa ini yang sebenarnya menurut hukum bagaimana? Jadi sangat perlu kalau bagi kami ya sangat memerlukan. Selain tadi untuk apa menghadirkan saksi ahli, kan disampaikan juga bahwa di sini adalah bukannya pidana maupun perdata. Dari sinyal yang disampaikan itu apa yang ditangkap dari pihak penggugat? Apakah akan ada sinyal perdamaian atau bagaimana lebih baik dari kasus ini atau bagaimana? Gini. Jadi kami walaupun sebagai praktis hukum ya Pak ya, bahwa putus sekalian. Cuma ya perdamaian itu kalau bisa terjadi itulah hukum yang tertinggi Mas. Namun demikian perdamaian kami sebagai kuasa hukum itu tidak punya kewenangan, tetapi biar warga itu mengalir apa yang dikehendaki ya supaya lebih sederhana, lebih murah, lebih praktis. Nah, itulah yang kami usahakan. Walaupun selain kami proses hukum yang sudah ada, kami tetap supaya kami itu mempereratlah warga dengan para penguasa. Kaitnya warga sewa ya Pak? Gini Pak? Warga sewa ya? Sebetulnya itu kan Mas, awal mulanya kan bukan sewa. Itu kan kelanjutan. Jadi awalnya itu di situ adalah warga itu awalnya adalah transaksi pada pengembang, pada BHIN yang mana diperjanjikan akan mendapat HGB. Sewa itu adalah variabel kelanjutannya di situ. Ya. Terus mengenai kantor atau bagaimana gimana? Itu teknis Mas. Okay. Ya kami hormatilah ya. Mungkin saya juga bisa memahami lah, tapi nggak apa-apalah yang namanya berjuang itu kita harus jangan sampai mengenal lelah di awal. Jadi kalau begitu ya memang kita akan istilahnya saya ikutilah apa yang menjadi istilahnya prosedur di dalam internal dari Menhan. Tapi yang jelas di sini supaya media bisa mengkonfirmasi bahwa yang jelas bahwa sidang 2 minggu yang lalu itu ya kami sudah mengamankan surat, istilahnya suratnya adalah permohonan mediasi supaya Pak Menhan itu bersedia menjadi mediator atau Pak Menhan yang mewakili lah begitu untuk membahas tentang belum sepahaman antara Inkopal dengan warga. Ini yang saya tangkap situ Mas. Walaupun sebenarnya bukan tanggung jawab kami sebagai kuasa hukum di sini, tetapi di sini kembali lagi bahwa perdamaian itu adalah hukum yang tertinggi. Nah, tetapi untuk mencapai itu memang tidak gampang.